Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tak kenal Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikannya? Setiap kali ia dihadapkan pada masalah, jawabannya selalu membuat orang tertawa terpinggal-pinggal. Suatu hari ketika Abu Nawas berada di istana, Baginda Raja mencoba menggodanya dengan sebuah pertanyaan jebakan. Hari itu, sang raja baru saja membuat peraturan yang baru. Barang siapa yang berkata jorok di dalam istana akan dihukum penjara selama sebulan. Baginda Raja tersenyum licik lalu berkata, "Hai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal itu seperti apa?" Pertanyaan ini jelas sebuah jebakan. Jika Abu Nawas menjawab dengan jujur, maka ucapannya akan terdengar jorok dan ia akan langsung dihukum. Namun kecerdikan Abu Nawas tak perlu diragukan. Dengan tenang ia menjawab, "Ketahuilah Paduka, tempat itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan." Baginda Raja yang tadinya berharap Abu Nawas akan berkata sesuatu yang jorok malah dibuat bingung. "Menakutkan? Apa yang menakutkan Abu Nawas? Dan kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan, "Mungkin Paduka tidak menyadari, ketika Paduka pertama kali datang dari tempat itu sebagai seorang bayi, Paduka pasti menangis kan? Itu karena tempat itu memang sangat menakutkan Paduka." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kehebatan Abu Nawas yang berhasil menjawab jebakannya dengan sangat cerdik. Namun Baginda Raja belum puas. "Baiklah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Kalau tadi adalah tempat kita berasal, sekarang jawab ini. Tempat kita akan kembali seperti apa menurutmu?" Abu Nawas dengan enteng menjawab, "Tempatnya seperti sirkus Paduka." Baginda Raja kembali terheran-heran. "Seperti sirkus? Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah tempat kita kembali itu akhirat? Dan bukankah akhirat itu tempat yang menakutkan? Kenapa kamu bilang seperti sirkus?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu ia menjelaskan, "Ampun Paduka, nanti di akhirat Paduka akan melihat bermacam-macam cara orang berjalan, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang berjalan tanpa tangan dan kaki, mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat aniaya. Ada pula yang berjalan dengan wajah mereka, karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ada juga yang berjalan menggunakan tangan, sementara kakinya berada di atas kepala mereka. Nah, itu adalah para pelaku zina yang tidak sempat bertobat Paduka. Semua orang itu akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Nah, Paduka, jika cara-cara mereka berjalan ini dilakukan di dunia, bukankah terlihat seperti pertunjukan sirkus?" Baginda Raja terdiam sejenak, namun setelah itu ia tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. "Kamu memang cerdik sekali Abu Nawas," katanya. Di sela-sela candaan itu, Baginda Raja tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Abu Nawas tak hanya berhasil menjawab jebakan dengan cerdas, tapi juga menyisipkan pesan mendalam tentang pedihnya siksa bagi orang-orang yang berdosa. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang ibu datang mengadu kepada Abu Nawas sambil menangis sesenggukan. Ia tampak sangat panik. "Ada apa ibu? Coba ceritakan," tanya Abu Nawas dengan lembut. "Anak saya Tuan Abu, anak saya," kata si ibu terbata-bata. "Kenapa dengan anak ibu?" desak Abu Nawas. "Dia hendak bunuh diri dengan minum racun Tuan Abu. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap bersikeras," jawab si ibu sambil menangis semakin keras. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berdiri. "Wah, kalau begitu ayo kita ke rumah ibu sekarang juga," ujarnya tegas. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas dan si ibu menuju rumahnya. Sesampainya di sana mereka mendapati si pemuda sedang bersiap memasukkan racun ke dalam minumannya. "Ya anak muda, apa yang sedang kau lakukan?" bentak Abu Nawas. Si pemuda menoleh dengan wajah murung. "Aku sudah bosan hidup Tuan Abu. Lebih baik aku mati daripada terus menanggung derita ini," balasnya. Abu Nawas mendekat dengan tenang. "Apa yang membuatmu merasa seperti itu anak muda?
tanyanya. Aku telah ditinggal kawin oleh kekasihku, Tuan Abu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi, jawab si pemuda, suaranya bergetar. Ah, itu saja masalahnya. Bersabarlah. Di dunia ini kan wanita bukan hanya dia, ujar Abu Nawas mencoba menenangkan. Ya memang benar, Tuan Abu. Tapi saya merasa tidak mungkin ada gadis lain yang secantik dia, Tuan Abu, jawab si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Oh, jadi masalahnya hanya soal kecantikan. Itu sih mudah. Gadis cantik itu banyak. Kamu jangan putus asa begitu, balas Abu Nawas. Tapi Tuan, gadis cantik belum tentu mau denganku. Aku ini kan pemuda jelek, Tuan Abu, ujar si pemuda dengan nada putus asa. Loh, kata siapa? Aku punya tetangga cantik dan dia pasti mau menjadi istrimu, kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Benarkah Tuan? Tanya si pemuda dengan sedikit harapan di matanya. Tapi apa iya dia mau dengan pemuda jelek seperti aku, Tuan? Tentu saja mau. Dia hanya mencari pemuda yang setia, bukan pemuda yang tampan, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda yang tadinya hendak bunuh diri langsung mengurungkan niatnya. Abu Nawas pun mengajak si pemuda duduk di sampingnya. Jadi Tuan, tetangga yang cantik itu benar-benar ada? Tanya si pemuda memastikan. Iya, ada. Tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, jawab Abu Nawas. Kenapa harus 3 hari? Ada apa, Tuan? Tanya si pemuda penasaran. Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Tetanggaku itu sebenarnya adalah gadis yang paling cantik di desa. Namun karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Tapi ada syarat untuk mengembalikan kecantikannya. Dia harus menikah dengan seorang pemuda jelek yang baik hati dan berbakti kepada suaminya. Setelah 3 hari 3 malam, kutukannya akan hilang dan dia akan kembali muda dan cantik, terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, mata si pemuda pun berbinar. Baiklah Tuan, aku bersedia menikahinya, katanya penuh semangat. Sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa sangat lega dan bersyukur. Tak lama kemudian, si pemuda pun menikahi wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tetap tidak berubah menjadi muda dan cantik. Si pemuda yang merasa kecewa segera mendatangi Abu Nawas. Tuan Abu, ini sudah 3 hari Tuan, tetapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini Tuan Abu? Tanya si pemuda dengan wajah yang bingung. Abu Nawas pun menatap matanya dengan tenang lalu bertanya. Wahai anak muda, berapa umurmu sekarang? Umur saya 25 tahun Tuan, jawab si pemuda. Abu Nawas pun menghela nafas panjang sambil menepuk dahinya. Aduh, umur segitu kok masih percaya sama dongeng, celetuk Abu Nawas. Si pemuda tertegun sejenak, lalu mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil bergumam. Ya, setidaknya dia lupa soal racunnya. Kisah selanjutnya. Karena seringnya memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap mendapat hadiah dari baginda raja berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah menjadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Enak aja Abu Nawas itu. Dia mendapatkan hadiah yang seharusnya menjadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Nah bener, ini nggak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada baginda raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapatkan gaji setiap bulannya, sedangkan Abu Nawas kan enggak. Jadi wajarlah kalau aku memberinya hadiah.
Dan itu juga sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah kerajaan, tutur baginda raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian itu adalah orang-orang yang pintar dan berpendidikan. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan. Terang baginda raja. Soal kebijaksanaan kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan. Ya sudah, gini aja. Saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata baginda raja. Kemudian baginda raja memerintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut, baginda raja menggambar garis dengan panjang 1 meter. Nah, sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini. Perintah baginda raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya baginda raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm. Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu kini tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian baginda raja bertanya, "Apa kamu akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau gitu garisnya akan hilang dong. Padahal yang aku minta kan perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Kalau kamu perpendek 10 cm, berarti kamu tidak adil, karena semua kawanmu 20 cm. Nah, lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kamu kebingungan, silahkan tanyakan kepada 4 kawanmu itu," ujar baginda raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas datang kemari," kata baginda raja. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm itu. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang baginda raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, baginda raja lalu berkata kepada mereka, "Nah, kalian lihat sendiri kan bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Untuk membuat garis menjadi pendek, kalian gak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan setiap masalah. Kisah selanjutnya. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Namun dalam hati, dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana. Sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja.
karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, baginda raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, baginda raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilakan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Sejak saat itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya, diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu mendengar raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, Paduka berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba saja, baginda raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya. Ya, jadi sekarang hamba memberi isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah hai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah
bahwa dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu pagi yang cerah, kota Baghdad mendadak gaduh. Sebuah kabar mengejutkan menyebar begitu cepat seperti api yang menjalar ke tumpukan jerami. Abu Nawas murtad, Abu Nawas murtad. Begitulah yang terdengar dari mulut ke mulut, mulai dari pasar, masjid, hingga ke rumah-rumah. Para pedagang yang biasanya riuh berteriak menawarkan barang, kini justru sibuk membicarakan isu tersebut. Tidak mungkin, bukankah Abu Nawas itu orang yang alim dan cerdik? Seru seorang pedagang roti. Barangkali selama ini dia hanya berpura-pura, sahut seseorang yang sirik kepada Abu Nawas. Dan tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja yang mengenal baik kelakuan Abu Nawas merasa ada sesuatu yang janggal. Baginya tidak mungkin Abu Nawas benar-benar murtad. Namun demi ketenangan rakyatnya, Baginda Raja memutuskan memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana begitu tegang. Para menteri dan penasihat kerajaan sudah berkumpul menatap Abu Nawas dengan penuh curiga. Beberapa di antara mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, sementara prajurit menjaga pintu dengan ekspresi yang serius. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya langsung menatap tajam sahabatnya itu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja dengan nada berat. Aku mendengar kabar yang membuatku terkejut. Katanya kamu murtad. Apa itu benar? Dengan wajah yang santai seperti biasa, Abu Nawas mengangguk pelan. Iya, benar Paduka. Ruangan sontak riuh. Beberapa penasihat menjerit, Astagfirullah. Seorang menteri bahkan memukul mejanya sambil berseru, ini penghinaan, tangkap saja dia Paduka. Namun Baginda Raja yang jauh lebih bijak hanya menatap Abu Nawas dalam-dalam. Ia tahu pasti ada sesuatu di balik jawaban itu. Jelaskan maksudmu Abu Nawas, pinta Baginda Raja dengan tenang. Abu Nawas pun menarik nafas panjang, kemudian menjawab dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Bukankah murtad itu berarti berpindah keyakinan? Baginda Raja mengangguk. Ya benar, tapi berbeda keyakinan seperti apa yang kau maksud Abu Nawas? Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil, lalu ia berkata, begini Paduka, selama ini tanpa kusadari, aku terlalu percaya pada kekuatan uang, kedudukan, dan ketenaran Paduka. Aku pikir itu semua bisa menyelamatkanku dari masalah. Namun kemarin aku sadar bahwa keyakinanku itu salah Paduka. Ya makanya aku murtad. Aku meninggalkan keyakinan yang salah itu dan kembali percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Bukankah itu juga berpindah keyakinan Paduka, dari yang salah menuju yang benar? Suasana langsung hening. Kata-kata Abu Nawas seperti petir yang menyambar pikiran mereka. Bahkan penasihat kerajaan yang tadinya ribut kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa menteri tampak saling pandang, seakan baru saja ditampar kenyataan. Namun di tengah keheningan itu, seorang menteri yang dikenal iri dengan Abu Nawas berteriak, Paduka, ini hanya akal-akalan Abu Nawas. Dia selalu membuat kegaduhan dan mencari perhatian Paduka. Lihat saja, karena ulahnya seluruh rakyat geger. Abu Nawas pun menatap menteri itu sambil tersenyum dengan penuh arti. Tuan Menteri, katanya, apakah salah jika seseorang ingin menyadarkan orang lain dengan cara yang berbeda? Kadang pesan besar itu butuh kejutan agar terdengar. Lebih baik membuat rakyat geger karena diingatkan daripada tenang tapi lupa pada Tuhan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tawa itu memenuhi ruangan, membuat suasana yang tadinya tegang mencair seketika. Abu Nawas, kamu memang cerdik.
Kamu membuat satu kota heboh hanya untuk mengajarkan pesan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Para menteri dan penasehat akhirnya ikut tertawa kecil, meski ada yang tampak tersipu malu. Bahkan menteri yang tadi berteriak pun hanya bisa menggerutu pelan. Dan keesokan harinya, kabar tentang penjelasan Abu Nawas menyebar lebih cepat daripada isu sebelumnya. Di pasar, para pedagang mulai membicarakannya dengan nada kagum. Aku pikir Abu Nawas benar-benar murtad. Ternyata dia hanya ingin menyadarkan kita, ujar seorang pedagang sayur. Memang ya, kita sering lupa bahwa uang dan kedudukan itu cuma titipan. Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuat kita ingat, sahut kawannya sambil tersenyum. Dan di dalam masjid, para ulama pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Mereka kagum bagaimana pria itu bisa mengemas pelajaran penting dengan cara yang sederhana namun mengena. Dan sementara itu, Abu Nawas duduk santai di halaman rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Seorang sahabatnya datang dan bertanya, Abu Nawas, kenapa kamu suka membuat keributan seperti itu? Abu Nawas pun tersenyum. Kadang jika kita berbicara biasa-biasa saja, orang tidak akan mendengar. Tapi jika kita membuat mereka terkejut, barulah mereka sadar. Begitulah manusia, suka lupa kalau tidak diingatkan dengan cara yang berbeda. Sahabatnya pun hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Kamu ini memang ada rasa aja, Abu Nawas. Tapi aku akui, caramu selalu berhasil. Dari kejauhan pun terdengar suara anak-anak yang berlarian sambil berseru. Abu Nawas memang hebat, Abu Nawas memang cerdik. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menatap langit biru. Dalam hatinya ia berharap semoga apa yang ia lakukan bisa membawa kebaikan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja bersama para pengawalnya berkeliling kota Baghdad untuk melihat keadaan rakyatnya. Saat itu ia menyadari masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Baginda Raja lalu membagikan bantuan kepada mereka satu persatu. Ketika sedang memberikan bantuan, tiba-tiba datang seorang pengemis tua yang buta menghampirinya. Ampun Paduka yang mulia, saya ini miskin dan juga buta Paduka. Mohon berilah saya bantuan Paduka, ujar si pengemis sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Melihat keadaan si pengemis tua, hati Baginda Raja pun terenyuh. Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau butuh sesuatu lagi, datanglah ke istana kek, ujar Baginda Raja dengan penuh belas kasih. Setelah selesai membagikan bantuan, Baginda Raja kembali ke istana dan berkumpul bersama para menterinya. Saya masih teringat kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu, masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta selain dia? Perintah Baginda Raja. Salah satu menteri berdiri dan menjawab, Ampun Paduka yang mulia, saya sudah memeriksa. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai itu. Baginda Raja merasa lega mendengar laporan itu. Namun tiba-tiba ia mendapatkan ide iseng untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu prajurit berkata, Tuan Abu, Anda diperintahkan menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas yang penting untuk Anda, Tuan Abu. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas pun segera berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Baginda Raja langsung menyambutnya. Kemarilah Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Aku ada tugas untukmu. Kalau berhasil, aku akan memberikan hadiah kepadamu, Abu Nawas. Ampun Paduka, kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas. Besok, kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku. Titah Baginda Raja sambil tersenyum. Abu Nawas terkejut. Ia tahu ini adalah tugas yang tidak masuk akal. Setauku di kota Baghdad ini hanya ada satu orang yang buta. Kakek tua yang jadi pengemis itu, pikir Abu Nawas. Namun karena tak ingin mengecewakan Baginda Raja, ia akhirnya menerima tugas itu. Di rumah, Abu Nawas memutar otak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah berpikir keras, matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Mendadak ide brilian muncul di benaknya.
Abu Nawas tersenyum lebar. Dan keesokan harinya, Abu Nawas melilitkan handuk di kepalanya seperti sorban dan mulai berjalan melewati pasar. Penampilannya yang aneh itu tentu saja mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya seseorang sambil tertawa. "Apa kamu sudah gila Abu Nawas? Handuk kau dipakai di kepala," sahut yang lain. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Kamu mau hadiah? Ikutlah aku ke istana." Karena tergiur hadiah, beberapa orang langsung setuju ikut dengannya. Begitu seterusnya. Setiap orang yang menertawakannya, ia ajak untuk ikut ke istana dengan iming-iming hadiah. Hingga akhirnya terkumpullah 99 orang yang mengikuti Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Baginda Raja yang melihat Abu Nawas dengan handuk meliliti kepalanya langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum tenang. "Ampun Paduka, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun bingung. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Bukankah hanya ada 1 orang buta di negeri ini Abu Nawas? Tanyanya penasaran. "Silakan Paduka lihat sendiri," jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja segera menemui mereka. Namun ternyata semua orang itu sehat dan bisa melihat. Dengan heran Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, mereka itu matanya normal. Mengapa kamu anggap mereka itu buta?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya, 'Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?' Padahal sudah jelas saya memakai handuk. Nah, karena mereka tidak bisa melihat yang jelas di depan mata, maka saya anggap mereka itu buta Paduka." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, mereka itu kan cuma ada 99. Aku kan memerintahkanmu untuk mengumpulkan 100 orang buta." Nah, coba Paduka ingat-ingat. Tadi kan Paduka juga menanyakan hal yang sama. Jadi, Paduka termasuk salah satu dari mereka. Maka kenapa 100 orang buta Paduka? Jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Baginda Raja semakin terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas, yang kemudian sebagian besarnya ia bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya.
Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan Menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian Baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka Yang Mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka.
Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana? Tanya Baginda Raja. Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar, jawab Abu Nawas. Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri, Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata Baginda Raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu malah tersenyum, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ya, sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana, Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun Ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun Ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya, lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira, karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan. Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan, jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa, Paduka. Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. Betul juga katamu. Tapi buatkan saya jubah yang paling indah, titah Baginda Raja. Bagaimana kalau kita buat sayembara saja, Paduka? Usul Perdana Menteri. Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu, balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya setelah pengumuman, datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya mereka meyakinkan, Baginda Raja tertarik dan mempercayainya. Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku, jubah model apa yang akan kalian buat untukku? Tanya Baginda Raja. Kami akan membuat jubah dari benang emas, Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilu dan berwibawa, jawab kedua orang itu. Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki, gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. Baiklah, apa saja yang kau butuhkan? Tanya Baginda Raja. Kami butuh 5 kantong emas, Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah, jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya.
Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui dua orang tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya, Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" kata mereka sambil menunjukkan ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku nggak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan," kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya." Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari. Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. "Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena ia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan mengenakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang?" kata Abu Nawas. "Apa kau bilang, Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Memang siapa penjahitnya, Paduka? Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak sih. Tapi dari pengakuannya, mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, Menteri, katakan yang sejujurnya, apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya. Tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." Kurang ajar. Kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas, gerutu Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu,"
jawab Baginda Raja. Bagus, nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan. Jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh berwibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas, "Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya, setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, Raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini aja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Terlepas apakah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita jangan sampai hanya karena takut kehilangan sebutan, akhirnya membenarkan sesuatu yang salah dan menghalalkan sesuatu yang haram. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya, Baginda Raja bertanya tentang berbagai hal, mulai dari kebijaksanaan hingga soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran. Baginya, keduanya sangat bertolak belakang, dan menurutnya kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. "Paduka yang mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran, Paduka," kata Abu Nawas. "Ah, itu tidak mungkin, Abu Nawas. Kedua hal tersebut sangat berlawanan, ibarat minyak dan air, Abu Nawas. Mereka tak mungkin bisa menyatu," bantah Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya bisa membuktikannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. "Baiklah, kalau kamu bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus yang masuk akal, Abu Nawas. Tapi apabila kamu tidak bisa membuktikannya, kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, yaitu cambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kamu berani?" "Oh, tentu saja beranilah, Paduka," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian tantangan itu pun dimulai. Dan secara kebetulan Baginda Raja membuat peraturan baru bahwa siapapun yang ingin menghadapnya akan ditanya tentang maksud dan tujuannya. Jika berbohong akan dicambuk 100 kali, tapi jika jujur akan diizinkan. Dan sejak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari datanglah Abu Nawas ke istana. Ketika hendak menemui Baginda Raja, ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu dari penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, kedua penjaga pun merasa heran.
Memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan? Tanya penjaga. Tidak sama sekali, aku tidak bersalah, jawab Abu Nawas. Kalau tidak bersalah, mana mungkin dicambuk Tuan. Lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja? Tanya penjaga. Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap berbohong, terang Abu Nawas. Maka tambah bingunglah penjaga tersebut. Mereka pun akhirnya meminta Baginda Raja untuk turun tangan. Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Kenapa kalian tidak mempersilahkan Abu Nawas masuk? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami bingung Paduka. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri saja kepada Abu Nawas, jawab penjaga istana. Oh ya Abu Nawas, jelaskan kepadaku, apa yang membuat kedua penjaga itu bingung? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya apa tujuanku datang kemari. Lalu aku menjawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu? Tanya Baginda Raja. Justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapan saya Paduka, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, kenapa kamu bilang akan dicambuk? Berarti kamu telah berbohong. Dan sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja. Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silakan hukum saya. Cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja kebingungan. Jika ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Namun, tujuan Abu Nawas ke istana adalah untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana yang benar? Tanya Baginda Raja. Paduka yang mulia, itulah yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran Paduka. Nah, dengan demikian saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebohongan dan kebenaran meskipun bertolak belakang, tapi bisa menyatu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas pun mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Maraknya pencurian di kota Baghdad membuat para penduduk merasa resah, apalagi bagi mereka yang menyimpan uangnya di rumah. Mereka menjadi bingung harus kemana lagi menyimpan uangnya. Kemudian para warga mengadukan keluhan tersebut kepada Abu Nawas. Baiklah, nanti malam kita adakan rapat, kata Abu Nawas. Setelah rapat diadakan, mereka bersepakat untuk menitipkan uangnya kepada Abu Nawas, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Tiap bulan wajib dipotong 1 dinar untuk biaya keamanan, karena nantinya Abu Nawas akan membayar prajurit istana yang bertugas untuk menjaga rumahnya. Dan sejak saat itu para warga mulai merasa tenang. Mereka tak perlu mengkhawatirkan kemana harus menyimpan uangnya. Rumah Abu Nawas kini seperti bank, karena setiap hari orang-orang silih berganti menitipkan uangnya. Adapun prajurit yang berjaga yang tadinya hanya 2, kini ditambah menjadi 4. Hal ini lantaran banyaknya orang-orang yang berminat menjadi nasabahnya. Hingga pada suatu hari ada seorang anak kecil yang mendatangi Abu Nawas, dan tujuannya adalah untuk menitipkan uang miliknya yang sejumlah 100 dinar. Di hari berikutnya ia kembali datang untuk menitipkan uangnya. Begitu pula dengan hari-hari selanjutnya, ia selalu datang dengan membawa uang 100 dinar. Hal ini tentu membuat Abu Nawas heran, dari mana ia mendapatkan uang sebesar itu? Kemudian Abu Nawas pun bertanya, apakah semua uang ini milikmu? Anak kecil itu pun menjawab, iya tuan. Ah, benarkah 100 dinar itu bukan uang sedikit? Bagaimana caramu mendapatkannya setiap hari? Tanya Abu Nawas. Karena setiap hari aku selalu menang taruhan tuan, jawabnya. Taruhan? Taruhan apa? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Saya bertaruh bisa mencium rambut saya tuan, kata anak kecil itu sambil tertawa. Abu Nawas pun berkata, wah itu tidak mungkin, kamu tidak akan bisa mencium rambut kamu sendiri.
Anak kecil itu pun membalas, "Loh, Tuan mau taruhan? Kalau saya bisa mencium rambut saya, Tuan harus memberi saya 100 dinar. Gimana?" tantangnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. "Ayo, aku setuju," balas Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Anak kecil itu lalu melepas rambut palsunya dan menciumnya. Abu Nawas yang merasa dibodohi meminta uangnya untuk dikembalikan. "Oh, tidak bisa Tuan, uang ini sudah menjadi milikku," kata si anak. Setelah anak kecil itu pergi berlalu, Abu Nawas masih tidak terima dengan apa yang barusan terjadi. "Wah, sialan aku diberdaya anak kecil. Lihat aja nanti akan kubalas kelicikanmu," gerutu Abu Nawas. Dan esok harinya ketika si anak kembali datang, Abu Nawas mengajaknya untuk sebuah tantangan. "Ayo kita buat tantangan baru," kata Abu Nawas. "Baik Tuan, tapi aku yang bikin tantangannya ya Tuan," balas anak kecil tersebut. "Oh silahkan, apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Saya yakin Tuan tidak akan bisa mencium kaki saya. Kalau bisa, saya kasih Tuan 1000 dinar, tantang si anak. "Ah, bercanda kamu, tentu saja aku bisa lah," balas Abu Nawas. "Ya buktikan dululah Tuan, tapi ada syaratnya Tuan. Untuk membuktikannya harus ada saksi yang melihatnya," ujar si anak. "Oh, oke nggak masalah, aku setuju," sahut Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas kegirangan. Akhirnya aku bisa mendapatkan uangku kembali, bahkan jumlahnya nyampe 10 kali lipat. Kemudian dipanggillah keempat prajurit yang berjaga untuk menyaksikan tantangan tersebut. Tapi anehnya, ketika Abu Nawas berhasil mencium kaki si anak kecil tersebut malah tertawa. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar anak kecil aneh, kalah 1000 dinar malah tertawa," kata Abu Nawas kepada para prajurit. "Maaf Tuan Abu, justru kami yang kalah Tuan," balas salah satu prajurit. "Loh, maksudmu kalah gimana?" tanya Abu Nawas. "Jadi begini Tuan, tadi sebelum anak kecil itu masuk, dia mengatakan kepada kami, dia bilang dia bisa membuat Tuan Abu mencium kakinya. Ya tentu saja kami tidak percayalah Tuan. Ia pun lalu mengajak kami taruhan," kata prajurit tersebut. Sontak Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Memang berapa nilai taruhannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Masing-masing dari kami 1000 dinar Tuan. Jadi ya dia mendapatkan 4000 dinar, jawab si prajurit. "Waduh, kurang ajar. 2 kali dia memperdayai aku. Ya pantas aja dia rela kehilangan 1000 dinar. Dia dapatnya aja 4000 dinar, gerutu Abu Nawas. Ia pun seolah tak percaya karena baru kali ini ia dikalahkan oleh seorang anak kecil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tukang cukur yang hidupnya serba dalam kekurangan. Meskipun ia sudah membuka usahanya di kota, namun usaha jasa cukurnya selalu sepi. Hal ini membuatnya hampir putus asa. Suatu hari datanglah Abu Nawas ke tempatnya untuk potong rambut. Si tukang cukur pun langsung menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Setelah Abu Nawas selesai potong rambut, lalu ia memberikan sejumlah uang sebagai upah jasanya. Saat memberikan uangnya, Abu Nawas menangkap kesedihan pada diri tukang cukur. "Kenapa denganmu? Apa yang membuatmu murung?" tanya Abu Nawas. Tiba-tiba si tukang cukur membalasnya dengan jawaban yang mengejutkan. "Apakah kau percaya kalau Allah itu ada?" kata si tukang cukur balik bertanya. "Iya dong, saya percaya." "Memangnya kenapa?" sahut Abu Nawas. "Tapi saya nggak percaya kalau Allah itu ada," timpal si tukang cukur. "Tentu saja ada, Allah itu ada kawan," balas Abu Nawas. "Coba kalau Allah itu ada, lantas kenapa hidup saya menderita? Kenapa Allah membiarkan saya menderita?" ujar tukang cukur. "Ya kalau itu sih merupakan ujian untukmu. Apakah kamu bisa bersabar atau tidak?" tutur Abu Nawas.
Loh, katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Masa ada sih Tuhan tega memberikan ujian yang membuat hambanya menderita? Protes si tukang cukur. Oleh sebab itulah, sekarang saya sudah tak lagi menjalankan sholat, apalagi sampai duduk berzikir, kata si tukang cukur melanjutkan. Akhirnya keduanya pun berdebat yang tak ada ujungnya. Setiap kali Abu Nawas meyakinkannya, si tukang cukur selalu saja membantahnya. Karena perdebatannya tidak menemui titik temu, Abu Nawas pun akhirnya meninggalkan si tukang cukur. Dan ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja Abu Nawas melihat seorang gelandangan dengan penampilan rambut gondrong. Tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah ide yang cemerlang. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas segera mengajak gelandangan tersebut mendatangi tempat si tukang cukur. Sesampainya di depan tempat cukur, Abu Nawas berteriak, "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada!" Mendengar teriakan Abu Nawas, si tukang cukur keluar dari tempatnya. Kawan, aku ada di sini. Kenapa kau berteriak seperti itu?" kata si tukang cukur. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia kembali berteriak lebih kencang. "Tukang cukur itu nggak ada! Tukang cukur itu nggak ada!" Kawan, aku ada di sini. Aku kan tadi yang mencukurmu. Masa kamu lupa?" timpal si tukang cukur. "Kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dan acak-acakan dibiarkan?" ujar Abu Nawas sambil menunjuk gelandangan yang sedang bersamanya. "Ya, dia kan tidak datang kepada aku. Bagaimana aku bisa mencukurnya?" kata si tukang cukur. "Nah itu, begitu pula kalau kamu tidak mau datang kepada Allah. Bagaimana Allah mau menolongmu?" kata Abu Nawas. Kali ini si tukang cukur hanya terdiam, dan Abu Nawas pun langsung berlalu dari hadapannya. Sementara si tukang cukur duduk termenung dan menyadari atas kesalahannya. Penderitaan hidup yang dialaminya bukan karena tidak adanya Allah, melainkan karena ia enggan mendekatkan diri dan meminta pertolongan Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas memang sangat cerdik dan lihai bila berhadapan dengan kawan maupun lawannya. Bahkan beberapa lawannya kapok dan tak berani menantang Abu Nawas untuk berdebat lagi. Tapi bagaimana jika lawan Abu Nawas adalah dari binatang, yaitu seekor monyet yang sudah terkenal reputasinya sebagai monyet ajaib dan jenius? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Ia berniat mentraktir teman-temannya di warung tempat biasa mereka berkumpul. Tapi ternyata teman-teman Abu Nawas sedang berada di lapangan. Pemilik warung mengatakan bahwa ada pertunjukan menarik di sana. Setelah bertanya kepada seorang warga, Abu Nawas baru mengetahui rupanya ada seekor monyet luar biasa pintar yang dipertontonkan oleh pemiliknya. Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya, kata warga itu kepada Abu Nawas.
Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun tertarik dan langsung menerobos kerumunan. Ternyata pemilik monyet bukan sekedar memberi tontonan kepada warga, tetapi juga membuat sayembara. Siapapun yang mampu membuat monyet itu mengangguk, bakal mendapatkan hadiah. Tergiur akan hal tersebut, Abu Nawas pun mencobanya. Di saat banyak warga yang gagal mendapatkan hadiah, Abu Nawas justru punya cara cerdik untuk mengecoh si monyet ajaib tersebut. "Kamu tahu siapa aku? Kamu gak takut sama aku?" tanya Abu Nawas kepada si monyet. Monyet itu praktis langsung menggelengkan kepalanya. Tidak kehilangan akal, Abu Nawas kemudian bertanya lagi. "Apa kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas. Sesaat setelah pertanyaan itu terlontar, monyet ajaib itu pun terdiam. Ia merasa dilema, karena jika menggeleng, khawatir dituduh membangkang kepada tuannya. Tapi jika mengangguk pun, berarti dirinya tidak mematuhi perintah sang tuan. Monyet itu memilih diam. Abu Nawas lantas mengancam si monyet, jika terus diam, akan dilaporkan kepada tuannya. Dengan berat hati, monyet ajaib itu mengangguk, karena memang si monyet takut kepada tuannya. Dan tentu saja, Abu Nawas mendapatkan hadiah. Tapi malang nasib si monyet, yang kemudian dipukuli oleh sang tuan karena mengangguk. Setelah kejadian itu, tuan si monyet kembali melatih monyetnya, tapi dengan arahan yang berbeda. Karena kemarin menggelengkan kepala ternyata gagal, maka sekarang si tuan melatih agar si monyet mau menganggukkan kepalanya. Usai berlatih, akhirnya monyet itu hanya mau mengangguk. Sehingga tantangan berikutnya adalah siapa saja yang berhasil membuat monyet itu menggelengkan kepalanya, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Abu Nawas kembali tergiur dan mencoba keberuntungannya lagi lewat cara cerdik. Ia mengulangi semua pertanyaan sebelumnya dan langsung diberikan jawaban berupa anggukan dari sang monyet. Si monyet tak mau menggelengkan kepala sama sekali. Abu Nawas tak kehabisan akal. Ia teringat balsam di kantong bajunya yang baru saja ia beli dari warung Mang Soleh sebelum ia datang ke sayembara monyet ajaib itu. Lalu Abu Nawas mengeluarkan balsam itu dan menunjukkan kepada si monyet. "Kamu tahu apa fungsi balsam ini?" tanya Abu Nawas. Monyet itu hanya mengangguk. "Oke, boleh ku gosok selangkanganmu dengan balsam ini?" tanya Abu Nawas kembali. Si monyet pun mengangguk, karena memang yang ia tahu adalah hanya mengangguk. Lantaran si monyet mengangguk, Abu Nawas benar-benar melakukan aksinya dan membuat si monyet kepanasan. Tak cukup sampai di situ, Abu Nawas lalu mencolek balsam lebih banyak lagi. Dia mengulangi pertanyaan yang sama sekali lagi. "Gimana, Nyet? Mau aku gosokin balsam lagi?" Ketakutan mulai menghampiri si monyet dan akhirnya ia menyerah dengan menggelengkan kepalanya. Lagi dan lagi, Abu Nawas mendapatkan hadiah dari tuan monyet. Dan nasib monyet itu kembali malang, yakni mendapatkan hukuman dari tuannya. Karena monyet itu frustasi dengan hukuman tuannya, si monyet pun mengangguk-angguk dan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika diajari si tuan majikan. Kabarnya anggukan dan geleng-geleng si monyet semakin menjadi ketika mendengar musik metal dan dugem. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih.